Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas hari baru yang boleh kami alami saat ini. Nafas kehidupan yang Bapa beri bagi kami. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi diri kami, agar kami mampu untuk memahami sabda-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait Allah, berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hadirnya buah kasih yaitu anak dalam keluarga akan menambah suasana sukacita dan kebahagiaan. Namun tidak berhenti di situ. Setiap orang tua mempunyai keinginan agar kelak buah kasih mereka menjadi pribadi yang baik, sukses, bermasa depan, dan berguna bagi banyak orang. Hal yang sama terjadi pula pada Yohanes Pembaptis dalam Injil suci yang kita renungkan hari ini. Yohanes Pembaptis terpanggil sejak kandungan ibu. Ayah Yohanes Pembaptis adalah Zakaria, seorang imam, ibunya Elizabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dan karena itu, melalui malaikat Gabriel yang adalah utusan Allah, Zakaria menerima kabar gembira. Zakaria menerima kabar baik. Malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Saudara-saudari sekalian, kelak Yohanes Pembaptis tampil sebagai pribadi yang tangguh, tetapi juga berani memberitakan tentang pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Immanuel. Maka untuk itulah dia terpanggil sejak kandungan ibunya. Hal lain yang perlu kita bawa dalam hidup beriman kita, yang perlu kita hayati, yang perlu kita wujudkan dalam hidup beriman kita, yang pertama adalah seperti Zakaria dan Elizabeth. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jika selama ini pribadi, jika selama ini keluarga kurang menghayati relasi dengan Tuhan, sudah saatnya saudara dan saya berbenah, membangun relasi, membangun hubungan kasih bersama dengan Tuhan dalam kehidupan, entah itu dalam doa pribadi maupun dalam doa bersama dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu, seperti Zakaria dan Elizabeth, hidup menurut segala perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan. Kita diajak untuk sungguh menyadari akan perintah-perintah Tuhan yang sudah ditetapkan dalam kitab suci. Ada 10 hukum Tuhan yang kita punya. Kita diajak untuk senantiasa menghayatinya. Tidak hanya sebatas menghayati, tetapi kita juga mewujudkan, mengamalkannya dalam kehidupan harian kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Bapa yang Maha Baik, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu itu senantiasa tinggal dan hidup dalam diri kami, menggerakkan kami juga untuk berani mewujudkannya dalam kehidupan harian kami. Setia kepadamu, percaya kepadamu, bahwa dalam seluruh pergumulan, persoalan yang kami alami, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, agar kami juga mampu untuk melakukan firman-Mu itu, untuk melakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan beriman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.